Umat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu pertama Prapaskah 5 April 2020. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini secara streaming berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta SP Suripati. Minggu Prapaskah pertama mengingatkan gereja Tuhan bahwa kematian Yesus semakin dekat. Di atas kayu salib, dengan tubuh yang terpancang, dalam keberadaan semua yang pernah dekat dengannya menjauh, dalam kondisi tubuh yang benar-benar tak berdaya akibat luka-luka penganiayaan yang hebat, Yesus berkata, "Sudah selesai." Pernyataan Yesus "sudah selesai" menunjukkan bahwa bagi Yesus, salib bukan hanya sekedar penderitaan atau aniaya baginya, tetapi salib adalah sebuah tugas dan misi yang harus ia emban dari Bapa. Karena salib itu merupakan tugas yang tidak mudah, Yesus pun sujud dan berdoa, "Ya Bapa-Ku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Ungkapan "sudah selesai" juga merupakan ungkapan bahwa Yesus telah menyelesaikan tugas tanggung jawab untuk menjadi juru selamat dunia dengan tuntas dan taat sampai akhir, seperti yang juga disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Inilah kasih Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena dosa, seharusnya kita yang menanggung hukuman, tetapi kini telah diselesaikan oleh Kristus. Dan segala harga yang seharusnya kita bayar telah dilunasi olehnya. Alkitab menyatakan, "Sebab kamu telah dibeli dengan harganya, telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Mari kita hayati kasih Allah tersebut dengan beribadah kepadanya dengan hati yang tulus serta cinta yang sejati kepadanya. Umat Tuhan, mari dengan penuh syukur kita beribadah kepada Tuhan.
marilah kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pemimpin kita Filipi 2 ayat 8 yang berkata, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Umat Allah, di hadapan Tuhan yang Maha Tahu dan dengan kerendahan hati, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh cinta kasih, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa sesungguhnya karena dosa-dosa kamilah Yesus Putra Tunggal Allah tersalib dan mati di atas bukit Golgota. Kami yang seharusnya dihukum, kami yang seharusnya menerima upah dosa itu, tetapi justru Engkau rela menanggungnya supaya dunia ini dan juga kami menjadi selamat. Terima kasih untuk cinta kasih-Mu kepada kami, manusia yang berdosa ini. Ya Yesus Kristus, Anak Allah yang kudus, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa seringkali kasih kepada-Mu belum diwarnai ketulusan. Kami mengaku diri bahwa kami adalah pelayan Tuhan, hamba-hamba Allah, tetapi yang kami lakukan bukan pelayanan untuk Tuhan, tetapi untuk diri sendiri, untuk menyenangkan orang lain, sedang Engkau berdiri di luar pintu hati kami dengan sedih. Mampukan kami untuk mengasihi-Mu seperti Engkau mengasihi kami. Mampukan kami untuk mencintai-Mu seperti cinta yang sudah Engkau tunjukkan di kayu salib. Ya Allah dalam Roh Kudus, saat ini kami datang kepada-Mu dengan hati yang penuh penyesalan. Ampunilah kami berdasarkan kasih setia-Mu. Pulihkanlah hidup kami sehingga kami mampu melakukan kehendak-Mu di dunia ini dengan penuh ketaatan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Saudara-saudara jemaat, kita masuk sekarang dalam pelayanan firman. Sebelum kita baca dan dengar firman Tuhan, marilah kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam Yesus Kristus, firman yang hidup, kalau kami mengandalkan kebolehan diri kami dan kemampuan kami sendiri untuk menjalani kehidupan ini, kami akan tercecer dalam perjalanan kami, karena kami sangat rapuh dan terbatas dalam kemampuan kami. Karena itu Tuhan, kami ingin supaya firman Tuhan menyentuh kami. Firman Tuhan itu bicara kepada kami, supaya melalui firman Tuhan kami mampu untuk terus menjalani kehidupan ini, karena dituntun oleh Tuhan sendiri. Anugerahkanlah kepada kami semua Roh-Mu yang kudus, supaya kami memperoleh kemampuan, mampu membaca firman Tuhan dan mengertinya, dan juga mampu untuk menerapkannya di dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengar firman Tuhan. Hosiana. Umat Tuhan, pembacaan Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah Yohanes 19 ayat 30 yang berkata, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara-saudara jemaat yang mengasihi Allah dan dikasihi oleh Allah dalam Kristus, anugerah, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah untuk kita semua. Shalom. Tema dari pemberitaan firman di hari Minggu ini sudah selesai. It is finished. Ucapan Yesus ini mau menunjukkan bahwa kehidupannya di dunia ini sudah berakhir, dan ia sudah menyelesaikan pekerjaan yang dikehendaki oleh Bapaknya, yaitu mengorbankan dirinya untuk mengampuni dosa-dosa manusia dan dunia ini. Saudara-saudara, Allah harus datang ke dalam dunia. Mengapa? Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dosa itu semakin lama semakin bertambah dan terus bertambah. Kalau manusia dan dunia ini sudah dipenuhi dan dirusakkan oleh dosa, maka
manusia dari dosa? Siapakah yang akan membuat manusia sadar dan bertobat? Siapa yang mau mengajak manusia untuk berjalan di jalan Tuhan? Sebab tidak ada seorang pun yang baik. Alkitab bilang tidak ada seorang pun yang baik, seorang pun tidak. Oleh karenanya Allah mengambil prakarsa untuk datang ke dalam dunia untuk menebus dosa manusia dan menyelamatkan manusia dan dunia ini. Menderita dan mati di kayu salib, dan salib itu merupakan titik akhir bagi Yesus untuk menyelesaikan tugas besarnya, menyelamatkan manusia dan dunia ini. Kata-kata yang keluar dari mulut Tuhan Yesus di atas kayu salib memperlihatkan bahwa Yesus menghadapi pergumulan, sakit, ada masalah, serta maksud khusus untuk kehidupannya. Suara Yesus disalib bahwa dia harus mau memperlihatkan bahwa dia juga memahami apa yang menjadi penderitaan manusia. Dia memahami bahwa dia adalah juru selamat yang penuh simpati. Dan saat ini kita hendak mendengar suara kemenangannya sebagai kesimpulan dari misi penyelamatannya sudah selesai. Misi Yesus untuk sorga dan dunia telah diselesaikan. Suara Yesus di kayu salib itu mau memberitakan bahwa sekarang tugas penyelamatannya sudah selesai. Yesus mengalami pengalaman yang berbeda. Ketika dia masih bayi, kuasa raja digunakan untuk mencari dan membunuh bayi-bayi. Tetapi doa Yesus dalam Yohanes 17 ayat 4, di sana kita baca, dia bersukacita karena telah menyelesaikan tugas besar untuk mana Bapa telah mengutusnya datang ke dalam dunia. Dalam keadaan tergantung di kayu salib karena dosa manusia dan dunia, dan sesudah minum anggur asam, maka Yesus berseru, sudah selesai. Suara sudah selesai hendak menyampaikan beberapa pesan rohani bagi saudara dan saya. Yang pertama, segala yang diperlukan guna mengungkapkan kebesaran kasih Allah telah diperbuat oleh Yesus. Salib mau mengungkapkan besarnya kasih Kristus bagi Allah Bapa yang mengutus dan bagi orang berdosa, saudara dan saya. Yang kedua, hukuman karena hukum yang telah rusak sudah dibayar lunas oleh Yesus. Kita semua adalah perusak hukum Allah dan berada di bawah hukuman dosa, yaitu kematian. Walaupun Yesus itu tidak berdosa, tapi dia mati di bawah hukuman karena dosa kita, supaya kita bisa memperoleh hidup yang kekal. Roma 6 ayat 23. Yang ketiga, kuasa-kuasa kejahatan telah dikalahkan dengan pengorbanan Kristus, sehingga kita semua mendapat jaminan keselamatan dan hidup yang kekal dari Allah. Jalan menuju sorga yang keempat
jalan menuju surga telah disediakan dan dilengkapi Yesus melalui kematian dan kebangkitannya di masa yang akan datang. Jadi keselamatan saudara dan saya telah disediakan oleh Tuhan Yesus. Yesus telah menyelesaikan semuanya itu. Misi yang tidak mungkin menurut manusia telah diselesaikan oleh Kristus. Karena itu, marilah kita semua percaya dan berserah kepada Kristus Sang Juru Selamat. Karena Dia akan meneruskan karya besarnya melalui pemberian Roh Kudus sebagai guru, pembimbing, dan penolong bagi kita semua. Semuanya itu terjadi bukan karena jasa kita sebagai manusia, tetapi karena pemberian dari Allah melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Sudah selesai. Benar kalau ada sebuah nyanyian rohani, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami. Nah, saudara-saudara, peganglah ucapan Tuhan Yesus ini. Sudah selesai, agar kita semua bisa jadi kuat, bisa jadi percaya untuk terus mengikuti Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sama-sama mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman Rasul dengan hati dan dengan mulut,
masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pemilik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal." Kasih silakan aku kembali. Terus saudara, mari kita tunduk kepala, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami dalam Yesus Kristus, Allah yang begitu baik dan mengasihi kami, berkorban dan mati di kayu salib sampai selesai tugasnya. Kami gembira kami punya Allah yang begitu mengasihi kami, sehingga firman kebenaran yang sudah kami dengarkan Tuhan, biarlah Engkau patrikan itu di dalam hati batin kami, supaya perjalanan hidup kami selalu dimotivasi, ditegur, dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Bahwa sekalipun kami tenggelam dalam dosa dan kami tidak selalu berbuat yang baik, tetapi Engkau berbuat baik kepada kami karena cinta-Mu kepada kami Tuhan. Tolonglah Engkau terus membimbing kami. Kami punya Allah yang sudah menyelesaikan segala-galanya untuk keselamatan kami di hari besok dan di masa yang akan datang. Bapa yang ada dalam sorga, sebagai